Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kembali lagi dengan Ibu Ikhda Rahmatin Mudawamah. Hari ini kita akan belajar materi yang berjudul Kunikmati Keindahan Al-Quran dengan Tajwid. Sebelum materi kita mulai, mari kita membaca bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, hari ini kita akan mempelajari salah satu bacaan tajwid, yaitu qalqalah. Sebelum masuk pada materi, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita capai. Jadi, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah kita dapat menerapkan hukum bacaan qalqalah dalam Quran Surat Al-Bayyinah, Al-Kafirun, dan surat pendek yang lainnya. Sebelum masuk pada hukum bacaan qalqalah, kita belajar mengenai tajwid terlebih dahulu ya adik-adik. Jadi, apa itu tajwid? Tajwid menurut bahasa berasal dari kata jawada, yang artinya memperindah atau memperbagus. Sedangkan menurut istilah, tajwid yaitu mengucapkan huruf sesuai dengan hak-haknya dan tertibnya, dan mengembalikannya kepada makhraj dan asalnya, dan melembutkan bacaannya secara sempurna tanpa tergesa-gesa, serampangan, dan dipaksakan. Nah, adik-adik, bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid itu? Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, sedangkan hukum dalam mengamalkannya yaitu fardu ain. Supaya tajwid kalian semakin bagus, maka praktikkan ilmu tajwid yang sudah kalian pelajari dengan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya, kita akan mempelajari hukum bacaan qalqalah. Sebelum mempelajari hukum bacaan qalqalah, mari kita baca surat Al-Ahzab bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Nah, adik-adik, dalam surat Al-Ahzab yang sudah kita baca tadi terdapat hukum bacaan qalqalah. Di mana letak hukum bacaan qalqalah itu? Agar adik-adik tahu, maka simak penjelasan hukum bacaan qalqalah dengan baik ya. Qalqalah menurut bahasa artinya memantul, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid artinya memantulkan bunyi huruf tertentu baik karena sukun atau karena waqaf atau karena tasydid yang disertai waqaf. Adik-adik perlu tahu bahwa untuk memudahkan mengingat huruf-huruf qalqalah, maka huruf-huruf qalqalah disingkat menjadi qatbu jadin, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai qalqalah, kemudian mengenai huruf-huruf qalqalah. Sekarang kita akan belajar mengenai hukum bacaan qalqalah. Jadi, hukum bacaan qalqalah dibagi menjadi dua, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Adapun tingkatan dalam membaca qalqalah terbagi menjadi 4. Nah, sekarang mari kita bahas terlebih dahulu hukum bacaan qalqalah. Hukum bacaan qalqalah yang pertama yaitu qalqalah sughra. Qalqalah sughra artinya qalqalah yang terjadi apabila ada huruf qalqalah yang berharokat sukun atau mati di tengah-tengah kalimat. Contohnya yaitu fi jidha hablum mim. Nah, pada kalimat hablum, nah itu merupakan tempat dari qalqalah sughra. Hukum bacaan qalqalah yang kedua yaitu qalqalah kubra.
Qalqalah kubro artinya qalqalah yang terjadi apabila ada huruf qalqalah yang berharokat sukun atau mati pada akhir kalimat atau mati karena waqaf. Contohnya yaitu Qul huwallahu ahad. Nah, pada kalimat ahad itu tadi merupakan tempat dari qalqalah kubro. Selanjutnya kita akan membahas tingkatan dalam membaca qalqalah. Jadi, tingkatan dalam membaca qalqalah dibagi menjadi 4. Yang pertama, qalqalah yang paling berat. Yang kedua, qalqalah yang pertengahan. Yang ketiga, qalqalah yang ringan. Dan yang terakhir, qalqalah yang paling ringan. Qalqalah yang paling berat adalah huruf qalqalah yang ditasydidkan dalam keadaan waqaf. Contohnya yaitu tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, pada kalimat watab, nah itu tadi merupakan contoh dari qalqalah yang paling berat. Kemudian, qalqalah yang pertengahan adalah huruf qalqalah yang disukunkan dalam keadaan waqaf. Contohnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab adalah contoh dari qalqalah yang pertengahan. Selanjutnya, qalqalah yang ringan. Qalqalah yang ringan adalah huruf qalqalah yang disukunkan dalam keadaan wasol. Contohnya, fi jidha hablum mim masad. Hablum adalah contoh dari qalqalah yang ringan. Yang terakhir, qalqalah yang paling ringan. Qalqalah yang paling ringan adalah huruf qalqalah yang berharokat. Contohnya yaitu ala siratim mustaqim. Siratim merupakan contoh dari qalqalah yang paling ringan. Nah, adik-adik, sekarang kalian sudah mengetahui hukum bacaan qalqalah kan? Sebagai bahan refleksi, silahkan temukan bacaan qalqalah dalam surat Al-Bayyinah berikut. Kerjakan di buku tulis, kemudian foto dan kirimkan melalui WhatsApp kepada Ibu. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurangnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.